إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد kita baca kitab yang lain, setelah itu kita soal jawab. Baca dulu. Mana? Al-firaqud dhallah, firqah sesat. Silakan. تسمعون بالخوارج تسمعون بالزيدية فضلا عن الشيعة والرافضة وهكذا ما في هؤلاء طائفة مهما كانت عريقة لا يشتركون مع سائر المسلمين في قولهم نحن على الكتاب والسنة. Terus lagi. دعاوى الفرق الضالة وما أحد منهم يقول نحن لا نتبنى الكتاب والسنة وإلا لو قال أحد منهم هذا لخرج من الإسلام بالكلية. إذن لماذا هذا التفرق ما دام أنهم جميعا يعتمدون على الكتاب والسنة؟ Iya. Syekh rahmatullahi alaih mengatakan dahulu kita kenal yakni kaum muslimin tafarruq, bercerai-berai dengan banyak sekali firqah-firqah, dan ini telah dikabarkan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, ma'ruf hadisnya, dan terjadi. Kita kenal ada nama Mu'tazilah, kemudian Murji'ah, kemudian Khawarij, kemudian Rafidah, dan lain-lain banyak. Semuanya mengatakan nahnu 'alal kitab was sunnah. Barangkali kita bisa memberikan pengecualian tentang Rafidah, karena Syekh bukan dalam rangka untuk membahas firaq, enggak, tapi untuk menerapkan manhaj salaf sini. Semuanya mengatakan nahnu 'alal kitab was sunnah. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang mengatakan nahnu la natabanna al-kitab was sunnah. Kami tidak membina madhab kami berdasarkan Alkitab dan Sunnah. Tidak. Adakah yang mengatakan demikian? Enggak ada. Wa illa law qala ahadun minhum hadha la kharaja min al-Islam bil kulliyah. Kalau ada salah satu firqah yang mengatakan bahwa kami tidak berpegang, tidak membina firqah atau madhab kami berdasarkan Alkitab dan Sunnah, kalau ada yang mengatakan demikian, maka secara tegas mereka berada di luar Islam. Oleh karena itu Rafidah
para ulama mutaakhirin khususnya, bahkan mutaqaddimin, tidak memasukkan ke dalam salah satu firqah dari 73 firqah yang bercerai-berai, berpecah belah di dalam Islam. Karena mereka mempunyai Quran sendiri, mempunyai hadis sendiri. Beda dengan firqah yang lainnya. Syekh ingin menjelaskan, kalau pegangannya satu, Al-Quran dan Sunnah sama, kenapa bisa bercerai-berai? Itu dia. Paham enggak jalannya itu? Idzan limadha hadha at-tafarruq ma dama annahum jami'an ya'tamiduna 'ala al-kitab was sunnah? Apa yang menyebabkan mereka berfirqah-firqah kalau pegangannya Al-Quran dan Sunnah? Kalau antum datang kepada Jama'atut Tabligh di depan sini, apa pegangan antum? Alkitab dan Sunnah. Tetapi kenapa disesatkan, dibid'ahkan oleh para ulama? Bahkan sebagian tokoh mereka rujuk keluar dan menulis kitab. Apa yang membedakannya? Ini akan dijelaskan oleh Syekh. Terus. Qala rahimahullah wa ana ashhad annahum ya'tamiduna 'ala al-kitab was sunnah walakin kayfa kana hadha al-i'timad kana dun al-i'timad al-asl al-thalith 'ala ma kana 'alayhi as-salaf as-salih ma'a dhamimatin ukhra la budda aydan min at-tanbih 'alayha wa hiya anna as-sunnah takhtalifu kull ikhtilaf 'ala al-Qur'an al-Karim من حيث إن القرآن الكريم محفوظ بين دفتي المصحف كما هو معلوم لدى الجميع. أما السنة فهي أولا موزعة في مئات الكتب إن لم أقل ألوف الكتب منها قسم كبير جدا لا يزال في عالم الغيب في عالم المخطوطات ثم حتى هذه الكتب المطبوعة منها اليوم فيها الصحيح وفيها الضعيف. Iya, yakfi. Sebentar. Yani Syekh ingin mengatakan wa ana asyhadu annahum ya'tamiduna 'ala al-kitab was sunnah walakin kaifa kana hadzal i'timad? Mafhum? Bagaimana cara berpegang dengan Alkitab itu bagaimana? Kana dunal i'timad 'ala al-asl ats-tsalits. Ini intinya. Mereka berpegang dengan Alkitab dan Sunnah tanpa dasar yang ketiga. Ala ma kana 'alaihi salafus salih. Ini dia. Berarti mereka berpegang dengan Alkitab dan Sunnah menurut pemahaman mereka. Itu inti perpecahan, itu inti kesesatan dan tafarruqnya firqah-firqah itu. Tidak berpegang kepada dasar yang ketiga. Ini penting sekali. Nanti kita akan tanyakan, yakni bagaimana cara berpegang dengan manhaj salaf, Alkitab dan Sunnah ala fahmi salaf, itu bagaimana? Kan di sini tidak dijelaskan oleh Syekh. Syekh menjelaskan secara terperinci kewajiban kita berpegang dengan Alkitab dan Sunnah ala fahmi salaf. Sekarang kita bertanya, bagaimana cara kita berpegang dengan Alkitab dan Sunnah ala fahmi salaf? Nanti kita akan bahas itu apabila kita telah selesai membaca ini. Ya. Kemudian Syekh menjelaskan bahwa Sunnah berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran mudah kita cari dari ayat 1 dari surat pertama sampai surat terakhir, tidak kemana-mana dalam satu mushaf. Tapi hadis bertebaran. Amma Sunnah فهي أولا موزعة في مئات الكتب.
illam aqul uluful kutub. Sunnah bertebaran di ratusan kitab hadis, bahkan ribuan kitab hadis. Minha qismun kabir jiddan la yazalu fi alamil ghaib, yakni fi alamil makhtutat. Jadi belum terangkat di cetak. ثم حتى هذه الكتب المطبوعة منها اليوم فيها الصحيح وفيها الضعيف. Nah, dari sini kita mengetahui, kalau boleh kita tafsirkan perkataan Syekh, pertama, mereka tidak berpegang dengan aslus salis, dasar yang ketiga, yaitu ada manhajus salaf. Berarti yang kedua, mereka memahami Quran menurut pemahaman mereka. Yang ketiga, mereka memahami atau berdalil dengan hadis secara acak serampangan. Yakni mereka tidak berpegang dengan hadis sahih, tapi ada yang sahih, ada yang dhaif. Karena itu Syekh memberikan isyarat, sunnah itu bertebaran di ratusan kitab hadis. Dan beliau imamnya, imam ahlul hadis. Terus baca. Wujub ittiba'i sunnah sahihah. Qala rahmatullahi alaihi falladhina yakni yang wajib kita ikuti adalah sunnah yang sahihah, hadis yang sahih. Dari mana kita mengetahuinya? Dari para ulama. Ulama siapa? Sembarangan ulama? Enggak. Tapi para ulama muhaddisin. Kemudian satu lagi, berjalan sesuai dengan qawaidut tahdits. Sempit kan jadinya. Dari mana kita mengetahuinya? Dari ulama. Ini am. Kemudian dipersempit, ulama ahlul hadis, para imam, para muhaddisin. Kemudian dipersempit lagi, dan itu sesuai dengan qawaidut tahdits, kaidah-kaidah yang ada dalam ilmu hadis. Apabila para muhaddisin berbicara tentang hadis dan menyalahi kaidah atau tidak sesuai dengan kaidah, maka ditolak oleh para ulama. Tolak oleh para ulama. Karena itu mereka membuat qawaid, kaidah-kaidah atau yang kita kenal usulul hadis, atau dengan bahasa mereka yang sangat tawadhu sekali, mustalahul hadis, yakni istilah-istilah para ahlul hadis. Maka tidak mudah, sampai dipersempit lagi, sesuai tidak dengan qawaidnya. Kalau tidak sesuai, ditolak. Hatta datang dari ahlul hadis, tentu lebih ditolak dari ahlul hadis. Tetapi menyalahi qawaid yang telah ditentukan oleh para ulama, maka ditolak. Tolak. Tidak bisa diterima. Contoh tentang ini banyak sekali. Saya ambil contoh yang paling populer, yaitu mengazankan anak yang baru lahir. Hadis pertama dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi di kitab Jami'-nya atau di kitab Sunannya. Tapi sanadnya dhaif. Katakan dhaif karena salah seorang rawinya lemah, buruk hafalannya, yaitu Asim bin Ubaidillah. Tetapi Al-Imam At-Tirmidzi, murid besar Imam Bukhari, mengatakan hadis ini sahih. Mengatakan hadis ini sahih. Para ulama memeriksa pernyataan sahih At-Tirmidzi rahmatullahi alaihi, Al-Imam besar ini,
dan kitabnya sangat berharga, sesuai tidak dengan qawaid? Ternyata tidak sesuai, karena ada rawi yang dhaif. Maka pernyataan al-imam ditolak. Ditolak. Orang yang mempertahankan ini jumud dan tidak berjalan sesuai dengan qawaid. Karena madhab ahlul hadis, madhab yang paling merdeka di dunia ini. Enggak ada orang semerdeka para muhaddisin, enggak ada. Begitu. Dia madhabnya madhab Rasul, begitu. Dan madhabnya madhab ilmu. Karena menurut kaidah bahwa sesuatu hadis itu sahih apabila telah memenuhi persyaratan. Syarat yang pertama apa? Rawi-rawinya thiqat. Nah, rawinya thiqat tidak. Ternyata ada Asim, buruk hafalannya, dia berdiri. Tapi lemahnya berat atau ringan? Lemahnya ringan. Kalau antum punya syahid, penguat, bisa naik hadis ini. Maka para ulama cari lagi syawahidnya. Oh, ada. Al-Imam Ibn Sunni rahmatullahi alaih meriwayatkan sebuah hadis di kitabnya Amalul Yawm wal Lailah. Diperiksa, ternyata sanadnya maudhu, palsu. Enggak bisa ngebantu. Bagaimana orang yang di ruang ICU sudah nggak bisa ngomong, bisa ngebantu orang yang sakit pilek? Nggak bisa, dia aja nggak bisa. Berarti yang jadi syahid harus sama-sama setimbang dengan dia. Yang pertama Asim sakit-sakit demam, berarti yang menguatkan dia yang sama demam juga, saling nuntun. Kita demam ke dokter gitu, gitulah maka penyakit. Maka ahlul hadis dikatakan apa? Tabib, dokter hadis. Dan syekh, dokter terbesar di dunia saat ini terhadis. Sampai Syekh Abdul Aziz bin Baz nggak ada di kolong langit ini yang lebih alim tentang hadis dari Syekh Nasir rahmatullahi alaihi. Sampai ahli bid'ah besar musuh dengan Syekh, saling berpolemik. Jujur dia mengatakan bahwa Syekh alim tentang hadis jiddan. Kalau sekiranya madhabnya bukan Wahabi. Dia bilang sayang madhabnya Wahabi. Tapi dia mengakui alim jiddan. Bahkan ketika saya ke perpustakaan dia yang menunjuki. Dan memang alim, cerdas. Imam ahlul hadis. Tetapi para ulama tidak setiap perkataan para muhaddisin diterima, tidak. Itu contoh. Lalu para ulama cari lagi syahid. Ada di Al-Imam Al-Baihaqi di kitabnya Syu'abul Iman meriwayatkan hadis. Ternyata sangat lemah. Berarti hadis ini tidak ada penguatnya. Maka hadis ini kata para muhaddisin, sebagian dari mereka lemah. Terus. Qauluhu rahimahullah, falladzina ya'tamiduna 'ala sunnah sawa'an kanu mimman yantamuna ila ahli sunnah wal jamaah wa 'ala manhaj as-salaf as-salih aw kanu min al-firaq al-ukhra kathirun min ha'ula'i la yumayyizuna as-sunnah as-sahihata min ad-dha'ifah wa yaqa'una fi mukhalafati al-kitab was-sunnah بسبب اعتمادهم على الأحاديث ضعيفة أو موضوعة. Tidak syak lagi bahwa firqah itu atau sebagian dari mereka membawakan hadis-hadis yang tidak sah, hadis-hadis dhaif. Dan banyak sekali. Terus الشاهد هناك بعض الفرق التي أشرنا إليها تنكر بعض الحقائق القرآنية والأحاديث النبوية قديما وأيضا حديثا. القرآن الكريم يثبت ويبشر المؤمنين بنعمة عظيمة جدا يحظون بها يوم يلقون الله عز وجل في جنة النعيم حيث تجلى رب العالمين عليهم فيرونه كما قال ذلك
وضرب المثال min misal. هذا عليه نصوص من القرآن وعشرات النصوص من أحاديث الرسول عليه السلام. Yani Syekh ingin menjelaskan asyahid bahwa ada sebagian firqah dahulu, Mu'tazilah, Jahmiyah dan lain-lain firqah mengingkari ru'yatullah, melihat Allah. Orang-orang mukmin akan melihat Allah pada hari kiamat. Dan ini nas Al-Quran, dan datang dari puluhan nusus, nas-nas. Bahkan Al-Imam Ad-Daraqutni telah menyusun kitab yang besar dengan judul Ar-Ru'yah, ma'ruf, beredar di kalangan para pelajar dan para ulama. Terus, فكيف أنكر هذه النعمة بعض الفرق القديمة والحديثة. أما القديمة المعتزلة فاليوم لا يوجد فيما علمت على وجه الأرض من يقول نحن معتزلة، نحن على مذهب المعتزلة. Itu dia. Dahulu orang yang mengingkari ru'yatullah Mu'tazilah. Dahulu firqah-firqah itu menamakan diri mereka, kami Khawarij, kami Mu'tazilah, kami ini. Sekarang ada nggak yang begitu? Nggak ada. Kecuali orang per orang. Dulu ada di Indonesia ini. Rektor salah seorang dari perguruan tinggi Islam di Indonesia ini. Tegas dia mengatakan Mu'tazilah. Lenyap dia. Binasa. Itu orang apa yang kata Syekh di sini terus. Lakinni ra'aitu انقراض المعتزلة لكنني رأيت رجلا أحمق يعلن أنه معتزلي. yakni ahmaq itu dungu. Gitu. Terus يعلن أنه معتزلي وينكر حقائق شرعية جدا لأنه ركب رأسه. فأولئك المعتزلة أنكروا هذه النعمة وقالوا بعقولهم الضعيفة مستحيل أن يرى الله عز وجل، مستحيل أن يرى الله عز وجل. فماذا فعلوا؟ هل أنكروا القرآن؟ الله يقول في القرآن الكريم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هل أنكروا هذه الآية؟ لا، لو أنكروها لكفروا وارتدوا. لكن إلى اليوم أهل السنة حقا يحكمون على المعتزلة بالضلال، لكنهم لا يخرجونهم من دائرة الإسلام لأنهم ما أنكروا هذه الآية وإنما أنكروا معناها الحق الذي جاء بيانه في السنة كما سنذكره. فالله عز وجل حين قال في حق المؤمنين أهل الجنة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة تأولوها والتفوا عليها آمنوا بها لفظا وكفروا بها معنى. Ini kaidah azimah. Syekh nanti akan jelaskan bainal lafz wal ma'na. Yani Mu'tazilah mereka tidak mengingkari ayat wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Yang mereka ingkari apanya? Makna atau tafsir. Ini kan mau menelusuri perkataan Syekh yang mengatakan bahwa firqah-firqah itu yang tidak keluar dari Islam, karena Mu'tazilah tidak dikafirkan oleh para ulama karena mereka tidak mengingkari ayat Allah wujuhu yawma idzin, tapi mereka mentakwil. Tapi mereka kalau ditanya pegangannya apa? Alkitab was sunnah. Tetapi kalau mereka mengingkari ru'yatullah, orang-orang mukmin nanti akan melihat Allah pada hari kiamat. Kenapa mereka bisa demikian? Tentu terjadi kesesatan. Aslul tsalis tadi tidak ada. Mereka mengingkari ayat? Enggak. Hal ankaru hadhil ayah? Enggak. La, law ankaruha lakafaru wartaddu. Kalau sekiranya terang-terangan mereka mengingkari, pasti mereka akan kufur dan murtad. Yang mereka ingkari apanya? Tafsir dan maknanya. Tafsir dan makna itu datang dari mana? As-sunnah itu sendiri. Berarti mereka memahami ayat sesuai dengan pemahaman mereka. Apa artinya berpegang dengan Alkitab kalau ternyata mereka tidak mengikuti Al-Quran?
Antum lihat orang-orang yang zikir berjamaah, dalil mereka apa? Ayat Al-Quran. Saya membaca sebagian dan saya bantah di kitab Law Kana Khairan Lasabaquna Ilaihi. Mereka dalil alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman. Alladzina yadhkuru dengan bentuk jama'. Padahal kaum salaf tidak pernah berbuat seperti itu. Mana aslus salisnya? Lihat antara hubungan Al-Quran dan Sunnah, dan yang ketiga gimana? Mereka dalil dengan ayat Al-Quran, dengan lafaz mereka beriman, tapi tafsirnya menurut tafsiran mereka. Menurut tafsiran mereka. Kenapa mereka membolehkan mendatangi kuburan, meminta kepada Allah dengan perantara orang yang telah mati, yang merupakan bid'ah besar, kalau tidak mau dikatakan syirik? Karena berselisih para ulama, sebagian mengatakan atau umum mengatakan itu hanya bid'ah, tidak sampai kepada syirik, karena dia meminta kepada Allah dengan perantara orang itu. Tapi kalau langsung meminta ke sana, kufur atau syirik akbar. Sebagian ulama mengatakan itu asyirku, syirik. Nah, apa dalil mereka? Ayat Al-Quran. Salah satu, terus ada lagi ayat yang mendatangi Rasul ketika zalim, ayat. Ingat? Ada saya bawakan di kitab Law Kana Khairan dalam membantah itu. Dan dibuat tamsil, dibuat contoh. Bagaimana kalau semuanya berdalil dengan ayat Al-Quran? Berdalil dengan ayat, ya? Ada ayat dalam surat An-Nisa, saya enggak salah. Dalam surat An-Nisa, ya, itu berdalil juga dengan ayat Al-Quranul Karim. Barangkali ini, ya kawan, nanti kita Sabtu depan libur, ya. Sabtu depan libur karena saya ada urusan libur. Sabtu satu lagi kita masuk. Nanti kita akan bahas bainal lafzi wal ma'na. Ini penting sekali. Selesai ini nanti kita akan bahas bagaimana cara kita berpegang dengan manhaj salaf, dengan Alkitab dan Sunnah ala fahmis salaf. Lanjutkan lagi nanti. Pembahasan ini menarik sekali. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.